Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wahyudi. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara Islam dengan hak asasi manusia. Islam agama yang sempurna, maka Islam itu oleh Allah sudah dilengkapi dengan kitab suci Al-Quran, ditambah dengan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dalam As-Sunnah, yaitu merupakan penjelasan operasional yang lebih detail dari ayat-ayat Al-Quran. Sehingga sumber hak asasi manusia dalam Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun garis besar dari hak asasi manusia itu adalah manusia dalam Islam sudah diciptakan dengan sempurna. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Kesempurnaan manusia setidaknya ada 3. Pertama, kesempurnaan manusia itu ada di hati nuraninya, sumber perasaan, intuisi, semangat, ruh, serta sumber kejiwaan yang ada di hati. Hati itu ada tetapi tidak kelihatan. Itu sesuatu yang gaib, hanya Allah saja yang mengetahui. Siapa yang hatinya melihat Allah akan tenang. Kedua, manusia itu diberikan otak dan materi dengan alat kesehatan. Sepanjang otak itu sehat, maka otak dapat digunakan untuk berpikir. Jika banyak meminum minuman keras dan suka berbohong, maka itu akan dapat merusak hati dan juga otak. Termasuk saya akan membahas tentang korupsi yang bertentangan dengan Islam, dan tentu juga korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Korupsi banyak dilakukan oleh pejabat negara yang tidak jujur. Setiap makanan dan minuman yang dihasilkan dari sesuatu yang tidak halal, misalnya korupsi, maka itu akan merusak hati dan juga otak. Kesempurnaan manusia karena diberikan unsur material, yaitu badan, ada mata, telinga, hidung, dan selainnya. Semua saling melengkapi. Dengan demikian ada 3 unsur manusia yang disebut sebagai makhluk yang sempurna. Hati ataupun kolbun sebagai sumber keimanan, perasaan, otak yang bisa memproduksi pikiran-pikiran yang sehat, serta badan yang sehat karena olahraga. Makan secukupnya, makan makanan yang halal tentunya, dan sebagainya. Panjang 3 unsur itu ditegakkan dengan benar oleh manusia, berarti ia telah menegakkan hak asasi manusia untuk dirinya sendiri. Jadi ditegakkan untuk diri sendiri yang tadi. Manusia untuk itu mempunyai kewajiban hak asasi. Kewajiban asasi itu adalah 3 unsur tersebut dalam ditegakkan baik dalam diri sendiri maupun orang lain. Jadi hak asasi itu diimbangi oleh kewajiban asasi. Dengan demikian pemerintah kita ini telah terikat dengan menegakkan hak asasi manusia, hakikatnya menegakkan ajaran Islam. Menegakkan ajaran Islam di Indonesia itu sama saja dengan menegakkan Pancasila. Apalagi Pancasila itu yang memperjuangkan adalah tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh kebangsaan nasional lain. Kegiatan suap menyuap atau korupsi itu selalu ada pada momentum pemilu. Ini merupakan ancaman keras untuk pelaku suap penyuap dari Rasul, karena itu adalah perbuatan yang jelas dilarang oleh ajaran Islam. Orang-orang yang bermain suap dalam pemilu ketika terpilih maka kelak tidak akan mampu untuk menegakkan hak asasi, karena sejatinya dia sendiri telah merusak hak asasi yang ada dalam dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang sadar, tetapi banyak juga yang tidak. Pemerintah yang korup seperti ini tidak mungkin tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi kesimpulannya bahwa penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu terutama adalah adanya perampokan atau korupsi uang rakyat yang dikelola oleh negara. Umat Islam sebagai perintis negara ini termasuk organisasi-organisasi Islam mempunyai tanggung jawab untuk mencegah sebab terjadinya pelanggaran HAM. Jadi kesimpulannya hak asasi manusia dengan hukum Islam, dengan agama Islam tidak bertentangan. Demikian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.